Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Yang saya banggakan Pak Dr. Pramudianto selaku dosen pasca sarjana dengan mata kuliah database dan pengambilan keputusan. Materi ini disampaikan dalam rangka memenuhi tugas dalam rangka ujian akhir semester, di mana menjelaskan semua data dan juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan terhadap data itu sendiri. Yang pertama, saya punya data. Data ini adalah data penduduk Banten. Data penduduk Banten tahun 2019 dengan jumlah 12,96 juta jiwa. Dan penduduk miskin di Banten 2019 yaitu mencapai 4,94%, hampir mencapai 5%, atau dengan jumlah 641,42 ribu jiwa. Itu adalah jumlah masyarakat miskin di Banten. Tentu jumlah masyarakat miskin di Banten ini tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Banten. Dan juga setelah melihat data-data yang ada secara akurat, bahwa penduduk miskin itu mayoritas ada di wilayah perkotaan. Menurut data yang ada, bahwa masyarakat miskin perkotaan dengan jumlah 371,28 ribu jiwa. Itu adalah masyarakat miskin perkotaan. Sedangkan masyarakat miskin pedesaan mencapai 270,13 ribu jiwa. Selisih sedikit saja dengan masyarakat miskin di perkotaan, tapi lebih mayoritas masyarakat miskin di perkotaan. Ternyata masyarakat di pedesaan itu kita lihat banyak yang sejahtera, karena mereka sekalipun tidak bekerja tapi tanah masih luas, bisa bercocok tanam, bisa ada yang dikerjakan di wilayah dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Kenapa saya ambil data ini? Karena ada hubungannya dalam membuat langkah-langkah putusan kaitannya dengan penanganan wabah COVID-19. Yang sekarang ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam ini provinsi maupun juga kabupaten kota berupaya maksimal bagaimana mereka ini, pemerintah daerah ini, bahu-membahu untuk bisa menanggulangi masyarakat yang kena dampak COVID-19. Tentu data kemiskinan yang tadi yang saya sampaikan, yaitu yang mencapai 641 ribu jiwa ini adalah data yang memang sudah masuk di dalam kementerian, yaitu masuk di dalam Kementerian Sosial. Tentu bahwa data kemiskinan ini sudah tercover dengan berbagai macam program yang ada di Kementerian Sosial. Kementerian Sosial punya banyak program membantu masyarakat miskin. Yang pertama ada juga PKH, Keluarga Harapan. Tentu Keluarga Harapan ini juga didata dengan petugas-petugas dinas sosial yang ada di wilayah kecamatan, mendata masyarakatnya supaya masuk di dalam data PKH itu sendiri. Yang kedua, ada juga bantuan pangan non tunai. Itu adalah program dari Kemensos juga. Ini adalah membantu masyarakat yang tadi jumlah kemiskinannya itu ada, itu harusnya sudah masuk di dalamnya. Nah, sekarang kita lebih cross check lebih dalam. Dari data kemiskinan 641 ribu jiwa itu, apakah di dalamnya mereka yang mendapatkan program
PKH, program juga bantuan non tunai atau juga kartu sembako, apakah mereka ada di dalam itu? Kita evaluasi bahwa ternyata sekarang baik provinsi maupun juga pemerintahan daerah atau kabupaten kota melalui kecamatan, melalui kepala desa atau kelurahan yang ada diinstruksikan untuk mendata masyarakat miskin yang kena dampak COVID-19. Mereka berjalan semua, mendata masyarakatnya, mendata warganya, kepala desa melalui RT RW, mendata semuanya. Ternyata mereka punya kesulitan. Kesulitannya apa? Mereka tidak tahu warganya yang mana yang mendapatkan program yang kaitannya dengan pemerintah pusat, baik yang PKH maupun juga bantuan non tunai. Mereka nggak tahu. Sehingga pendataan sampai sekarang juga tidak selesai. Pendataan sudah masuk kepada pemerintah, kabupaten, kota, dan juga masuk ke provinsi. Tapi data itu apa valid atau tidak? Apakah mereka data yang disampaikan itu mereka betul-betul yang mereka tidak mendapatkan program di antara PKH dan juga bantuan non tunai? Ternyata mereka harus juga diverifikasi kembali data itu, karena di bawah ternyata baik ada beberapa, ada juga kepala desa mayoritas dan juga RT RW tidak mengetahui warganya yang memang sudah masuk di program itu, sehingga data itu akan menjadi ganda ketika penanganan COVID-19 ini yang rencananya itu akan dibantu dengan provinsi. Data itu akan ganda. Data itu mereka sudah mendapatkan program dari program lain yang sudah rutin. Saya kira inilah menjadi problem bagaimana data itu sendiri, yang seharusnya data itu tinggal mengupdate saja, yang baru bisa masuk di pemerintah dalam rangka penanganan jaring pengamanan sosial yang dampak COVID-19 ini. Tapi ternyata kita mempunyai data yang sangat sulit, karena memang awalnya tidak terkoordinasi dengan baik. Mereka petugas-petugas yang mendata, untuk masukkan di dalam program PKH maupun juga bantuan non tunai, mereka kecil sekali berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah yang paling bawah, yaitu adalah kepala desa, kelurahan ataupun juga RT RW. Lalu bagaimana kita harus mengambil langkah-langkah atau keputusan terhadap data yang semrawut ini, sedangkan masyarakat menunggu supaya segera dibantu. Tidak bisa mereka menahan lapar, menunggu sampai mereka juga betul-betul merasa haus atau juga mereka lapar dan tidak makan. Tidak bisa, pemerintah harus menunggu itu, harus segera lakukan apa yang bisa lakukan. Inilah dibutuhkan keputusan, kebijakan yang diambil seperti apa. Saya kira kita harus cepatnya mengambil keputusan. Yang pertama adalah kita harus ambil keputusan bahwa program bantuan langsung ini harus berjalan, karena anggaran sudah melakukan pergeseran yang luar biasa. Anggaran sudah dikumpulkan dari kegiatan-kegiatan yang lain-lain, di dinas-dinas yang lain kumpulkan untuk bisa membantu masyarakat yang kena dampak COVID-19. Saya kira harus diputuskan bantuan harus tetap jalan. Yang pertama, bantuan berjalan ini harus dikawal oleh aparatur pemerintah, oleh aparat kepolisian, oleh aparat TNI, oleh aparat desa, dan semuanya pihak-pihak masyarakat. Saya kira bantuan langsung akan menyentuh kepada masyarakat dan juga lebih cepat. Dengan estimasi bahwa kecamatan ini adalah masyarakat dampak COVID-19-nya sekian ribu, kita bantu dengan angka yang sudah ditentukan per bulan, kali berapa bulan,
tinggal turun ke lapangan, dikawal dengan aparat dari pihak kepolisian, dari pihak juga TNI. Mereka itu, instansi-instansi itu mempunyai petugas-petugas yang menjadi pembina di desa-desa. Mereka itu pasti tahu mereka masyarakat yang mana yang memang harus dibantu. Dikawal lah, dikawal baik dari TNI, Polri, dan juga instansi lain untuk bisa sampai kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa segera menerima bantuan itu, tidak harus dia tersiksa dengan keadaan yang sekarang mereka tidak mampu membeli apa-apa karena uangnya tidak ada. Saya kira itu jauh lebih baik langkah-langkah yang diambil oleh kita, oleh pemerintah dalam ini, ataupun saya apabila sebagai pemangku di dalam jabatan ini, saya akan lakukan itu untuk bisa segera mengatasi masyarakat yang memang betul-betul yang harus tetap dibantu. Dalam teori adalah lebih cepat adalah lebih bagus. Yang penting itu adalah masuk atau juga mengenai terhadap sasaran, tepat sasaran yang harus kita bantu. Itu mungkin materi pada hari ini, atau topik adalah database ada, dan juga pengambilan keputusan. Saya kira itu adalah menjadi guidance dalam rangka bagaimana menangani kondisi-kondisi yang memang situasi yang sangat luar biasa, situasi yang memang begitu kita tidak pernah terpikirkan, tapi situasi-situasi yang sangat sempit ini harus kita ambil segera keputusan yang jauh lebih cepat, keputusan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.